you go when I needed you most? Where did you go when I need? Oke, berikutnya video verifikasi koneksi antar PC angka 11. Ini untuk lanjutannya tadi langkah 11, lanjutan dari promnya kita coba putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3 nya terlebih dahulu. Kita akan putuskan untuk melihat hasilnya. Oke, sudah masuk ke sini. Oke, sekarang kita tinggal tunggu oranye ini menjadi hijau di sini. Oke, di sini akan request timeout sampai jaringannya otomatis masuk. Kita tinggal tunggu. Nah, ke bawah coba. Oke, benar, tinggal tunggu sampai request timeoutnya berakhir dan nah sudah tersambung lagi, sudah hijau juga. Kita tinggal lihat langkah sebelah, lihat kembali perintah ping sebelumnya. Kita lihat jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus. Koneksi antar PC 0 dan PC 1 juga terputus. Tetapi secara otomatis spanning tree protokol akan mengaktifkan port yang terdapat pada switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali berhubung seperti ini. Oke. Berikutnya kita lihat spanning tree-nya lagi. Kita lihat, oke, di sini masih non bridge. Di sini juga masih non bridge, tapi kita coba spanning lagi. Oke, bloknya sudah otomatis tersambung kembali dan di sini juga non bridge. Kita coba di switch 3 apakah ini masih bridge. Oke, masih sama, berarti masih bridge. Oke, berikutnya switch 0. Apakah tidak ada perubahan? Kita coba lihat. Oke, tidak ada perubahan, masih terhubung. Dengan begitu tugas ini sudah selesai. Oke, pada video praktikum sebelumnya saya sebenarnya belum sempat menjelaskan lebih rinci soal perintah show spanning tree. Padahal perintah ini penting untuk memahami bagaimana protokol STP bekerja di jaringan switch Cisco. Secara umum, kegunaan show spanning tree adalah untuk mengecek dan memantau status operasional protokol spanning tree STP tersebut pada perangkat jaringan, terutama switch, agar administrator jaringan bisa memastikan topologi berjalan dengan benar tanpa terjadi loop. Maka dari itu tadi kita lakukan contoh jika switchnya membentuk lingkaran, bukan? Itu untuk agar tidak terjadi loop. Berikutnya tugas dari show spanning tree berikutnya adalah memantau perubahan topologi yang terjadi di jaringan. Misal kalau ada port atau switch yang baru saja dihubungkan atau dilepas, sehingga kita bisa tahu apakah jaringan sedang beradaptasi atau mengalami masalah. Itu terjadi pada video kita yang ketiga. Video tadi yang saya buat, di situ terjadi masalah jika salah satu kabelnya kita
lepas atau kita copot. Oke, tugas kegunaan dari show spanning tree berikutnya adalah mengidentifikasi port yang terblokir karena STP, sehingga kita tahu jalur mana yang sedang ditahan agar tidak membuat loop, tapi bisa dijadikan cadangan kalau jalur utama gagal. Ini terjadi pada video saya yang kedua menuju video ketiga. Saya melakukan pemotongan jalur, dan sebelum pemotongan tersebut ada pemblokiran yang ada pada switch kedua, sehingga jika salah satu jalur kita potong tadi, maka jalur berikutnya akan otomatis menjadi cadangan jalur jika salah satunya kita potong tadi. Benar. Tugas berikutnya untuk membantu memverifikasi hasil konfigurasi manual. Misal kalau kita sudah mengatur ulang prioritas switch agar satu switch tertentu jadi root bridge, kita bisa pakai perintah ini untuk memastikan perubahan ini berhasil. Seperti yang saya lakukan pada video sebelumnya, dimana setiap switch saya lakukan show spanning tree untuk mengetahui root mana yang non bridge dan root mana yang bridge root. Oke, tugas berikutnya sebagai dasar memantau performa jaringan, karena STP yang tidak optimal bisa menyebabkan penundaan, delay, atau jalur data tidak efisien. Itu terjadi pada praktikum sebelumnya saat kita sudah memotong salah satu kabel. Kita lihat pada itunya tadi akan otomatis menyambung, terjadi delay sedikit, dan berikutnya sudah. Oke, artinya itu semua ada tugas-tugas atau kegunaan dari show spanning tree yang saya peroleh, yang belum sempat saya jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.